Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat datang kembali bagi yang secara reguler mengikuti diskusi Let's Talk About Palm Oil ini. Dan bagi yang pertama kali bergabung di diskusi ini, selamat datang, selamat bergabung di mudah-mudahan kebersamaan dalam diskusi ini bisa menarik hati Bapak Ibu untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai kelapa sawit. Judul dari diskusinya adalah Let's Talk About Palm Oil. Diselenggarakan hampir setiap minggu, setiap hari Kamis, ya, pukul 15.30 sampai 17.30. Ya. Diskusi dimulai biasanya 15.30 tepat. Ya. Kita agak molor sedikit saja. Bagi yang masih belum mendengarkan suara saya, tolong mic-nya di join audio agar bisa mendengarkan. Bapak Ibu bisa follow saya di Instagram maupun di Twitter maupun subscribe di YouTube, ya, karena beberapa diskusi yang sudah lalu itu sudah saya naikkan di YouTube untuk bisa dilihat kembali seperti apa topik-topik yang sudah dibahas dan mungkin ada insight atau input-input yang bisa didengarkan dari diskusi tersebut. WhatsApp saya, nomor telepon itu 0811, ada tercantum di sana. Ini pembukaan, ya, sedikit saja, nanti akan diikuti dengan pemaparan oleh Profesor Budi selama kurang lebih ya maksimum 30 menit, lebih cepat dari itu lebih bagus supaya akan lebih banyak waktu yang kita pergunakan untuk diskusi. Kalau ada yang ingin mengumumkan sesuatu boleh, nanti saya kasih waktunya 5 menit. Tetapi yang pasti dari saya sendiri minggu depan kita akan libur sedikit, ya, Let's Talk About Palm Oil, karena saya ditugaskan Pak Joko untuk mewakili beliau di webinar, ya, di minggu depan dengan Eropa. Perkiraannya adalah diskusi selesai sekitar 17.30 atau waktu yang cukup bagi Bapak Ibu untuk refreshing sedikit, santai sedikit, kemudian bisa menunaikan ibadah sholat maghrib. Diskusi ini formatnya sederhana, ya, hanya satu narasumber, ya, dan diikuti dengan waktu yang panjang untuk berdiskusi. Ya. Diskusinya boleh ke narasumber, boleh juga mengomentarin peserta lain yang memberikan komentar ataupun pertanyaan. Ya, jadi ini bebas interaktifnya. Dan lagi-lagi tadi seperti saya jelaskan, kenapa saya buat format ini? Karena pengalaman-pengalaman kita biasanya di dalam webinar maupun di seminar offline dahulu, itu waktu untuk tanya jawab itu kadang terlalu pendek untuk segitu banyak narasumber, ya. Jadi ini saya balikkan, narasumbernya cuma satu, tetapi diskusinya yang menjadi lebih lama. Ya. Matikan mic selama acara supaya tidak terganggu. Ada tombol raise hand yang dapat dibuat atau di chat, ya, disampaikan. Kalau bertanya langsung, mohon waktunya dibatasi sekitar 3 menit dan mohon video dinyalakan agar kita bisa saling melihat siapa yang bertanya. Ya, kalau bisa, kalau ada yang masih memakai institusi, diganti menjadi nama pribadi masing-masing. Tidak saling menyela, kecuali nanti kalau sudah terlalu hangat, ya, apa boleh buat. Kadang itu saya harus step in, ya, harus wait sebagai wasit dan tidak merekam diskusi ini. Oke, ya, itu saja pengantar dari saya. Saya serahkan ke Profesor Budi untuk memulai presentasinya. Silakan, Bapak. Iya, terima kasih Pak Togar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya kali kedua urutannya dengan yang minggu lalu, ya. Dan saya akan fokus pada kaitannya dengan sanksi dan denda yang berhubungan dengan RPP tindak lanjut dari UU CK.
Dan saya izinkan share screen ya. Ini kira-kira RPP-nya. Ya, saya kira judul yang saya angkat sanksi denda dalam RPP tindak lanjut OJK. Dan pendahuluan seperti minggu lalu saya tidak akan baca. Kira-kira poin pentingnya adalah ada tantangan bagi bangsa ini. Kemudian yang kedua ada upaya OJK yang bersifat omnibus ini merupakan salah satu upaya untuk merespon tantangan tersebut. Dalam upaya apa? Menciptakan kerja. Harmonisasi peraturan perundang yang ada. Itu kira-kira begitu. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan secara filosofis pasti menciptakan dan mendirikan lapangan kerja dengan membangun kemudahan perlindungan pemberdayaan terhadap koperasi, UMKM, industri dan seterusnya. Poin pentingnya bisnis jalan, kira-kira begitu ya. Untuk apa? Supaya ekonomi berkembang. Kemudian menjamin setiap warga negara memperoleh kerja. Jadi membuka lapangan kerja supaya warga negara ini punya kerja gitu. Kemudian melakukan penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan dengan keberpihakan, penguatan, perlindungan bagi koperasi, UMKM dan industri nasional. Jadi poin isunya penguatan kerja dalam negeri, kira-kira begitu. Kemudian melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan. Ya, tadi kaitannya dengan aturan-aturan yang sebelumnya itu adalah tidak harmonis. Ya, ini kita harapkan ada harmonisasi dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah cipta kerja. Tentu saja itu pedomannya pedoman standar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan seterusnya. Kira-kira itu. Ya. Kemudian tujuannya saya kira kemarin sudah saya sampaikan harmonisasi isu-isu pentingnya, ya. Kemudian efisiensi dan seterusnya. Kemudian ini undang-undang yang diharmonisasikan, saya teruskan sudah, dan kemudian 4 RPP dan 4 Perpres dan sekarang sudah diundangkan katanya. Karena masih belum bahannya belum keluar ya, Pak. Nomor-nomornya sudah ada, tapi bahannya belum ada, belum bisa kita akses. Kira-kira demikian. Sehingga kita diskusinya pada apa yang kita coba upayakan agar substansi itu memberi warna pada RPP yang ada. Kira-kira demikian. Nah, kemudian RPP yang terkait dengan usaha perkebunan itu ada 7. Yang 4, yang biru-biru ini berkaitan dengan sanksi dan denda. RPP tentang sektor pertanian, tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup, tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dengan kawasan, izin atau hak, RPP tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan tata cara penerimaan PNBP dari tadi kegiatan penyelesaian administrasi tersebut. 4 RPP. Nah, dari 4 RPP itu hal-hal yang kita coba upayakan, kita coba diskusikan bersama, kemudian kita berharap kaitannya sanksi dan denda itu, kita berharap memakai ketentuan grandfather clause. Karena ketentuan itu ada di pasal 281 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1. Dan berharap tidak berlaku surut. Begitu ya. Kemudian legalitas usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu undang-undang, PP, permen maupun perda, maka seyogianya direspon. Sehingga antar institusi pemerintah harus saling menghormati dan mengakui, tidak menjadikan pelaku usaha sebagai objek kesalahan. Poinnya begini. Seringkali terjadi banyak aturan sudah keluar, izin-izin sudah keluar dari sektor, dari misalnya Kementerian Pertanian ada, Kementerian Kemendagri ada, tetapi ke sektor lain misalnya kehutanan masih minta. Menurut saya sih bukan begitu. Harusnya direspek, perkara itu harus diharmonisasi, silakan. Tidak dijadikan sebagai objek kesalahan. Intinya ke sana.
Kemudian poin yang kita angkat juga, yang kita foster, hak atas tanah bersifat final. Jadi jangan sampai HA yang sudah apa namanya sudah terbit tapi masih dipermasalahkan. Kalau toh itu harus ada penyempurnaan, menurut saya harus dilakukan, didorong supaya terjadi hak-hak atas tanah itu menjadi lebih stable, lebih lebih well registered, dan kemudian usahanya menjadi lebih stabil. Jadi kira-kira yang kita maksud, kita harap, kita dorongkan waktu itu agar proses itu demikian. Kemudian pengenaan sanksi dan denda, ya. Pengenaan sanksi dan denda itu bagi pelaku usaha adalah pembinaan harapannya, bukan proses yang mematikan. Jadi kita berharap itu ada semacam apa namanya, ya pembinaan begitu, bukan membunuh. Kira-kira ke sana, idenya ke sana, atau permohonannya ke sana. Ya. Lebih kepada affirmative policy begitu. Ya. Kemudian diusulkan juga penambahan substansi di dalam RPP NSPK khususnya kaitannya dengan pengaturan yang berkaitan dengan strict liability dan kearifan lokal yang diatur dengan maksud supaya tidak tidak diberlakukan tanpa mengikuti aturan-aturan tertentu begitu ya, dan kita harapkan itu ada di dalam permen tertentu karena kaitannya dengan kearifan lokal dan juga itu adalah pembakaran yang diperbolehkan dalam batas tertentu. Tapi itu semuanya kan punya interrelationship dengan ruang yang lain. Nah, yang kayak gini ini perlu ada pengaturan khusus kira-kira gitu. Ya. Persyaratan kegiatan usaha harus memiliki hak atas tanah dan perizinan usaha dan tentu saja ini poin tidak mudah dilaksanakan. Karena kalau ngomong dan artinya kan dua-duanya harus ada. Nah ini harus ada penyikapan. Karena apa? Karena hak atas tanah ini biasanya muncul setelah izin ada. Izin ada, kemudian ada proses pengadaan tanah, pembebasan bahasa lapangannya. Dan ini perlu waktu, baru kemudian ada hak atas tanah. Nah kalau ini tanpa penyikapan, menurut saya sih akan menyusahkan usaha. Itu maksudnya. Nah ini kalau kita masuk in depth kepada sebenarnya panjang ini, banyak yang saya sampaikan kepada Pak Togar, tapi akan saya sampaikan sedikit yang intinya saja. Kaitannya dengan RPP penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang, kawasan hutan, izin, dan hak. Atas tanah yang telah terjadi, hak atas tanah yang telah terjadi, ya, yang dikuasai dimanfaatkan dalam kawasan hutan, sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, dilakukan dengan mengeluarkan. Jadi kita harapkan semua hak yang sudah ada legalitinya dari berbagai legalitas yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, harusnya dikeluarkan dari kawasan hutan. Tidak harus menunggu permohonan untuk dikeluarkan. Itu. Jadi kita minta dikeluarkan. Jadi memang meskipun denda dan sanksi kita tetap membawa isu-isu ini karena basis soal hak atas tanah ini adalah basis policy dalam menentukan denda dan sanksi dan denda. Ya. Kemudian penyelesaian ketidaksesuaian hak atas tanah yang existing, yang telah dikuasai oleh badan hukum yang telah diberikan oleh pejabat, ya, intinya ini semuanya harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Ya. Penyelesaian ketidaksesuaian hak atas tanah existing telah dikuasai, dimanfaatkan, dan dikelola masyarakat sebagai hak konstitusional. Ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Jadi isunya ke sana. Yang pertama. Kemudian kaitannya dengan sektor pertanian. Pengenaan sanksi diusulkan secara berjenjang. Tidak multidor gitu. Ya, jadi terstruktur secara berjenjang. Hibah sebagai bagian dari biaya perusahaan. Jadi hibah itu harus dihitung sebagai biaya dari perusahaan karena itu duit kan gitu toh. Ya. Karena aset itu ada nilainya, kira-kira begitu. Harus ada pengecualian. Harus ada pengecualian, tidak berlaku bagi pelaku usaha sebelum 28 Februari 2007. Ini Permen 10 26 2007. Biaya pembangunan kebun per hektar berupa biaya bukaan lahan dan penanaman. Ini karena kemarin draftnya ya biayanya bukan hanya itu,
banyak item sehingga ada usulan ya harusnya pembukaan lahan dan penanaman. Lahannya harusnya dimiliki oleh masyarakat atau pemerintah memberi pada masyarakat tersebut. Diusulkan sesuai dengan amanat pasal 42, pengaturannya dimasukkan dalam RPP perizinan berusaha ya yang berbasis risiko ini. Saya kira ke sana untuk itu sektor pertanian. Kaitan dengan RPP bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini banyak banget ya. Tapi isunya saya kira pertama pengenaan sanksi secara berjenjang, bukan multidor gitu ya. Pengenaan tanggung jawab lingkungan, pengenaan tanggung jawab lingkungan harus didasarkan perhitungan yang rasional, ilmiah dan akuntabel. Karena RPP sebelumnya itu banyak hal yang diserahkan kepada judgement yang menurut hemat saya berpeluang abuse ya, berpeluang abuse. Makanya ada statement itu harus rasional, ilmiah dan akuntabel. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab mutlak. Jadi harus ada pemahaman karena ada ketentuan yang mengharuskan penyediaan dana jaminan pemulihan lingkungan. Tapi pada saat yang lain ada juga pengenaan strict liability yang menimbulkan aspek-aspek sanksi pidana, sanksi yang lain-lain, administrasi. Nah, padahal jaminan pemulihan ini kan disediakan untuk kalau ada risiko-risiko persoalan lingkungan. Maka ya kita bermohon jaminan pemulihan lingkungan hidup itu ya seharusnya wujud daripada pelaksanaan strict liability dan tidak harus diadakan tadi peraturan-peraturan yang kira-kira akan menyusahkan kemudian. Padahal sudah ada jaminan begitu. Kemudian diusulkan dalam RPP NSPK terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk pemenuhan kearifan lokal itu harus rinci. Kita harapkan ada NSPK yang rinci. Tanpa rinci akan sukar untuk dilaksanakan. Kaitannya mempunyai peluang dampak bagi sekitarnya gitu. Kemudian kaitannya dengan RPP pengenaan sanksi administrasi perlindungan dan tata cara PNBP, penerimaan negara bukan pajak dari denda administrasi tersebut. Ya. Ini poin yang kita harapkan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sudah mempunyai hak tadi tidak dikenakan sanksi. Ya karena sudah ada hak. Karena di dalam draftnya biar ada hak kalau belum dapat izin dari KLHK ada sanksi. Itu menurut hemat saya ya tadi tidak respect terhadap bagian-bagian pemerintah yang telah melakukan proses perizinan dan itu akan menyebabkan petani dan juga para pelaku usaha itu menjadi tidak jelas dan bahkan bisa menjadi semacam selalu menjadi objek salah. Itu menurut hemat saya tidak memberikan iklim usaha yang baik gitu. Bagi pelaku usaha yang telah mempunyai izin namun belum membayar PSDA dan DR dikenakan 2 juta per hektar. Angka ini berdasarkan pada perhitungan bahwa soal produktivitas per hektarnya kurang lebih begitu. Kalau dikaitkan dengan tadi tegakan itu menimbulkan banyak abuse. Karena kapan itu lahan itu kita bisa tahu bisa didekati dengan berbagai macam metodenya menurut saya sih jadi berbagai macam sehingga berpeluang abuse. Maka ya usulannya tadi dikenakan 2 juta saja per hektar. Gitu. Kemudian sanksi administrasi berupa kewajiban pembayaran PSDH dan DR tidak dapat dikenakan kepada pemohon yang dalam menjalankan usahanya telah mendapat izin pemanfaat, sudah mendapatkan IPK gitu dari Dinas Kehutanan Provinsi dan instansi kehutanan yang telah melakukan pelunasan PSDH DR. Itu. Ya, jadi jangan sampai kena 2 kali gitu maksudnya. Sudah bayar IPK masih kena PSDH DR. Begitu. Ya. Perhitungan denda administrasi perlu ditinjau ulang dan denda administrasi itu usulannya sama dengan keuntungan bersih per tahun per hektar berdasarkan hasil audit keuangan kali luas kawasan hutan yang dikuasai kali jangka waktu
pelanggaran, kalau itu dianggap pelanggar ya, dihitung dari saat produksi kali 20% sebagai tarif dendanya. Ya, barangkali itu. Dan sebagai penutup, usulan sanksi administrasi yang disampaikan pada RPP-RP ini didasarkan pada keinginan untuk ikut berupaya mewujudkan tujuan UU-CK yang produktif dan berkelanjutan. Jadi niat baiklah kita mensukseskan UU-CK, kira-kira begitu. Kemudian penertiban sanksi administrasi yang bersifat pembinaan kita harapkan ya. Dan ini kalau bersifat pembinaan kita berharap dapat melanjutkan usaha. Dilaksanakan secara berjenjang, tidak multidor. Dan ini akan memberikan ruang waktu yang terukur kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan semua. Jadi intinya legalitas harus diselesaikan semua. Nah, kalau ini semuanya sudah bagus, artinya subjek pajak jelas, objek pajak jelas, hitungannya jelas, ya, produktivitas bisa jalan dengan baik, maka menurut hemat saya ini akan memberikan iklim usaha yang baik, iklim investasi yang baik. Siapa yang investasi? Banyak. Bukan hanya kalau ngomong investasi itu harus dari luar. Rakyat Indonesia banyak itu investor-investor besar itu. Rakyat juga berinvestasi dalam hal ini. Nah, dengan demikian, maka tadi ada game saya bahwa hak atas tanah hak atas tanah tadi menjadi jelas. Dengan demikian, pembatasan yang harus dilakukan oleh yang pemilik hak ini jelas juga. Dan juga tanggung jawabnya, responsibility-nya. Karena kalau punya hak ya pasti punya tanggung jawab. Ini menurut saya perlu dilakukan. Paradigmanya 3R, right, restriction, responsibility. Dan kalau masyarakat dan pelaku usaha itu 3R-nya atas asetnya jelas, ya maka usahanya akan berlangsung lebih nyaman dan negeri ini menjadi lebih aman. Ini kira-kira, ya. Kalau itu semuanya jelas, menumbuhkan lapangan kerja. Pengangguran ditekan, bukan nambah pengangguran. Masyarakat bekerja dengan nyaman, produktivitas lahan dapat ditingkatkan, kegiatan usaha berjalan dengan nyaman sehingga ekonomi berputar. Kan kita maunya begitu, ya. Investasi dapat ditingkatkan. Nah, kalau itu kerja ini jalan, masa pendapatannya nggak naik itu loh, mestinya naik, ya, sehingga PDB bisa dinaikkan, pendapatan di lokal juga naik, ya, industri berjalan, ekspor tetap terjaga, sehingga neraca perdagangan RI positif. Karena kalau kita ngomong sawit, ini adalah komoditas sangat prinsipal buat perdagangan internasional kita. Gitu. Kampanye negatif. Nah, di sini memang kalau hak-hak ini tidak jelas, ini menjadi biang kalut dari kampanye negatif, terutama sawit. Itu. Maka dari itu perlu dibereskan segera. Sehingga kampanye negatif atas produk ekspor Indonesia, kaitannya sawit, itu mereda. Harapannya penerimaan pajak dapat ditingkatkan karena semua well settled, ya, semua terukur, begitu, ya. Dan kondisi sosial keamanan nasional terkendali dan nyaman. Itu saya kira kondisi yang demikian kita berharap akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita kita bernegara, yaitu masyarakat makmur dan sejahtera. Itu barangkali Pak Togar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Profesor Budi untuk pemaparannya singkat dan tadi yang jadi highlight saya itu ada kali-kalinya itu tuh. Kali-kali ya, hitungan itu Pak ya. Kalau kita ini kan kalau udah dikali-kali kan agak-agak repot gitu kan. Kalau membagi-bagi kita menghindar kan gitu. Kalau udah dikali-kali orang itu susah itu. Itu sesuatu yang mungkin menjadi banyak pertanyaan dari kita yang hadir di sini. Di chat saya sudah melihat ada pertanyaan dari Pak Julu, tapi tadi sebelumnya di WhatsApp sebelum mulai itu ada juga pertanyaan dari Pak Budianto, ya.
Pak Budianto sudah bertanya duluan tadi itu. Tadi saya bilang ya silahkan aja ditanyakan langsung ke Pak Profesor Budi pertanyaan Bapak. Saya nggak bisa jawab. Untuk itu saya persilakan Pak Budianto untuk pertanyaannya, Pak.